tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pastor ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, malam kita nyembah Tuhan terlebih dahulu ya. Haleluya. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam. Di Kamis malam ini kita berjumpa kembali dalam program Deep Talk with Pase ya. Kita hari ini akan tadarusan Kisah Rasul pasal yang ke-24 ya. Saya beri judul Paulus dan Felix gitu ya. Bukan Felix yang kartun itu ya, tapi ini adalah salah satu dari seorang wali negeri ya yang ada di wilayah provinsi Syria saat itu. Jadi wali negeri Roma yang ada di wilayah Syria di zamannya Paulus melayani Tuhan. Dan saya berharap semuanya sehat, semuanya dalam semangat, terus semuanya punya motivasi yang teguh ya untuk terus bersama dalam program tadarusan ini. Kalau saudara kita yang muslim, tadarusannya mungkin berhenti nanti setelah Lebaran, Idul Fitri ya. Kita lanjut terus pokoknya ya. Sampai kapan ya? Sampai Tuhan nanti suruh selesai dan kita coba nanti bikin program lain gitu ya. Tapi saya kepengen kita terus mengulang lagi meskipun 66 kitab sudah kita baca. Tapi kita akan ulang lagi karena saya percaya ketika kita mengulang lagi saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru ya. Karena Alkitab yang kita baca itu adalah firman Tuhan yang hidup ya, yang tidak akan berhenti, tidak akan selesai, akan terus memberkati kita dengan suatu makna yang baru, pendalaman yang baru, rema yang baru, dan seterusnya ya. Sebelum kita mulai, saya mau sapa dulu semua yang ikut dalam program ini, yang sudah kasih komentar. Tuhan berkati semuanya, sehat ya. Dan yang belum kasih komen, silahkan kasih komen baik yang ada di YouTube ya, untuk memberikan komennya. Dan jangan lupa di subscribe juga, terus di like, terus di share ya kepada banyak orang, supaya banyak orang tahu bahwa di channel YouTube The Warriors setiap jam 9 malam sebelum kita tidur masing-masing, kita diajak untuk membaca satu pasal dan mendalaminya kurang lebih 1 jam, 1,5 jaman begitu ya. Oke, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah boleh ada di rumah kami masing-masing untuk melanjutkan tadarusan kami sebelum kami istirahat malam. Makasih Tuhan, kami percaya ada berkat Tuhan. Kami boleh sampai ke rumah tanpa kekurangan suatu apapun itu karena anugerah Tuhan. Dan bicara kepada kami masing-masing sehingga dalam pembacaan kami di Kisah Rasul pasal yang ke-24 ini, masing-masing kami tidak ada yang kau lalui, masing-masing kami akan mendapatkan rema, sehingga masing-masing kami di sepanjang sisa hidupnya bisa menjadi pribadi yang hidupnya itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Bicara kepada kami dan kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya, kita buka Alkitab kita, saudara, di Kisah Rasul pasal yang ke-24 ya. Kita buka. Oh, belum dibuka ya. Coba kita kita cari dulu ya. Kitab kita oke. Kisah Rasul pasal 24 ya hari ini ya. Oke. Ya. Ya, sudah ada ya di layar saudara. Ya. Nah, ini terlalu ya. Oke. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 27 ya. Jadi kisah 24 ini hanya satu perikop. Ya, perikopnya bicara soal Paulus di hadapan Felix ya. Kita tahu di hari kemarin, di hari Rabu berarti ya, Rabu malam, kita belajar bagaimana Paulus itu akhirnya ditangkap di Yerusalem ya, atas hasutan dari orang-orang Yahudi yang ada di Bait Allah yang berasal di Asia. Asia itu wilayah Efesus dan sekitarnya. Di mana di sana Bapak Ibu ingat ada sebuah cerita bahwa seorang perajin perak ya yang bernama Demetrius itu menghasut orang-orang di wilayah itu untuk membunuh Paulus karena pemasukannya atau bisnisnya, yakni dia membuat kuil-kuilan Dewi Artemis ya, itu mulai tidak laku gitu ya, karena
Paulus menjadi tokoh yang terkemuka saat itu yang mengajarkan bahwa masakan kita menyembah dewa yang dibuat oleh tangan manusia, ya. Jadi bisnisnya Demetrius itu menurun secara signifikan, akhirnya agak kalap begitu, terus memprovokasi orang banyak untuk menangkap Paulus. Tapi Paulus bisa berhasil keluar dari masalah itu. Nah, tapi orang-orang Yahudi yang sudah terprovokasi ini itu dendam begitu. Sehingga ketika Paulus ada di Yerusalem dalam perjalanan misinya yang terakhir dan ketiga itu, meskipun dia sudah dilarang oleh saudara-saudara di Tirus, bahkan Nabi Agabus juga di Kaisarea, kalau kita ingat kemarin ya, sudah menubuatkan bahwa Paulus itu akan diikat tangannya dan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Semua murid-murid sudah melarang Paulus untuk ke Yerusalem, tapi Paulus berkata, jangankan diikat, mati saja bagi Tuhanku Yesus Kristus aku siap, begitu ya. Dan benar, ketika akhirnya Paulus sampai di Yerusalem, orang-orang Yahudi yang mendam sama dia di wilayah Asia itu juga beribadah, datang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah, ketemu sama Paulus. Akhirnya diprovokasi orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Padahal Paulus ketika ada di Yerusalem itu tidak berbuat macam-macam, ya. Dia sudah mentahirkan dirinya untuk bisa berdoa di Bait Allah. Perhatikan baik-baik ya saudara ya. Bahkan ketika Paulus sudah menjadi seorang Kristen, ya, dia datang ke Yerusalem, dia tetap datang ke Bait Allah, ya. Bait Allah itu kan tempat ibadahnya orang Yahudi, ya. Sedangkan Paulus sudah dalam pemahaman iman yang baru, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi dia tetap datang ke Yerusalem, masuk ke Bait Allah, dan bahkan atas nasihat dari para pemimpin gereja yang ada di Yerusalem, Paulus mentahirkan dirinya, mempersembahkan korban begitu, ya, supaya dia layak bisa masuk dalam Bait Allah. Padahal itu adalah ajaran agama Yahudi. Ajaran Taurat, ya, ajaran agamanya orang-orang yang menyembah pada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Paulus mengerjakan itu. Yang mau saya sampaikan di sini memang awalnya, saudara, kekristenan itu bukan agama, it's not religion, bukan agama. Ya, kekristenan itu dibangun sedemikian rupa oleh para rasul, ya, itu dengan penekanan agar orang-orang bukan saja mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, tapi juga mengajar semua orang yang percaya itu untuk bisa hidup seperti Kristus. Jadi bukan sekedar menyembah Yesus seperti layaknya orang-orang di zaman itu yang menyembah kepada ilahnya, kepada Baalnya, kepada dewanya, mempersembahkan kurban gitu ya, mempersembahkan sesuatu di depan altarnya dewa-dewi itu, kemudian ketika sudah sembahyang, sudah berdoa, maka selesailah mereka beragama. Bukan itu kekristenan itu, ya. Jadi kekristenan memang dalam konteksnya beda. Buktinya Paulus yang sudah benar-benar menjadi seorang rasul, nabi, pengkhotbah, guru, ya, penginjil juga, ya, yang sudah menjadi orang Kristen yang luar biasa, tapi ke Yerusalem tetap datangnya ke Bait Allah. Ya, itu jelas mengindikasikan memang Paulus dalam benaknya saat itu tidak pernah menganggap kekristenan sebagai suatu agama yang baru, ya. Jadi yang saya mau katakan, ketika Paulus akhirnya beribadah di Bait Allah, orang-orang dari Asia itu memprovokasi orang-orang Yahudi di Yerusalem, sehingga timbul keributan yang besar sampai akhirnya Paulus itu harus diambil gitu ya oleh kepala pasukan, ya, supaya tidak terjadi keributan yang sangat besar, ya. Setelah diselidiki, mau disesah, mau dicambuk, ingat ya program yang kemarin, Paulus berkata, bolehkah kamu menyesah orang yang punya warga negara Rom? Ya, maka kepala pasukannya itu akhirnya berpikir panjang, berusaha menyelidiki, tapi ya tetap ya orang-orang Yahudi berusaha ingin membunuhnya karena kepala pasukan itu bertanggung jawab atas warga negara Roma yang didapat Paulus dengan pengakuannya sejak dia lahir ini. Akhirnya menyelamatkan Paulus, dibawanya Paulus ke Kaisarea, ya. Kalau kita tahu kemarin programnya, dibawa ke Kaisarea dengan harapan untuk bisa diadili di tempat yang lebih netral di Kaisarea, meskipun itu wilayah Yahudi, ya, tapi sebagian besar penduduknya adalah orang Roma karena Kaisarea adalah ibu kota administratif pemerintahan Roma di wilayah provinsi Syria, ya. Jadi di situ pembesar-pembesar Roma yang ditempatkan oleh Kaisar Roma di wilayah Syria, Palestina atau Israel itu bertempat tinggal dan berkantor begitu ya. Jadi dibawa ke Kaisarea untuk diperhadapkan pada wali negeri, ya, Felix, ya. Saya sudah katakan wali negeri ini di zaman Tuhan Yesus di Alkitab yang paling terkenal itu Pontius Pilatus, ya. Tapi kemudian di zamannya para rasul,
khususnya dalam konteks Paulus ini, muncullah Felix ya, yang menjadi prefek atau wali negeri ya, wali negeri Roma di wilayah provinsi Syria ya, yang saat itu menjadi provinsi dari kerajaan Roma. Dan kita baca ya apa yang terjadi ketika Paulus ada di Kaisarea dan dia perhadapkan pada Felix ya. Kita baca ayat 1 dan seterusnya. 3:1 bersama saya. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu." Ini bahasa basinya keren ya. "Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau jika engkau sendiri memeriksa dia. Dapatkah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya?" Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan." Yaitu jalan yang mereka sebut sekte tadi, ya, sekte Nasrani tadi. "Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Mereka lah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan ke mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkara yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka," katanya. "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu." Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya, Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Sebentar, saya rapikan dulu. Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus
Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Ya, saudara, jadi Paulus yang kita baca di pasal 24 ini akhirnya diperhadapkan pada wali negeri yang bernama Felix. Nah, Felix ini ternyata ya bukan orang yang baru dengar jalan Tuhan, tapi dia sudah paham benar tentang jalan Tuhan. Memang seperti saya sudah bagikan kepada semua yang mengikuti program Deep Talk with Pase ini dalam Kisah Rasul pasal 24, 23, 22, 21 sampai pasal belasan sebelum ini, saudara. Kekristenan di wilayah Palestina, kekristenan di wilayah Asia itu mulai berkembang dengan pesatnya. Ya. Jadi namanya saat itu bukan kekristenan, tapi jalan Tuhan atau sekte Nasrani, ya. Maafkan, ya, orang Nasrani atau diambil dari kata Nasaret, ya. Jadi sekte Nasaret. Kenapa Nasaret? Karena pendirinya, ya, atau Tuhannya atau tuannya itu adalah orang dari Nasaret, Yesus dari Nasaret, kurang lebih begitu, saudara ya. Jadi sekte ini atau orang-orang Nasrani ini atau orang-orang pengikut jalan Tuhan ini itu sudah berkembang, ya. Bahkan ada banyak yang menduduki posisi-posisi penting, ya. Sudah kita bahas di beberapa hari yang lalu, ada perwira Italia di Kaisarea namanya Cornelius yang menjadi percaya, menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang pengikut jalan Tuhan. Tentu bukan cuma Cornelius, ya, karena kalau kita membaca kisahnya Cornelius saja, prajuritnya atau orang-orangnya sudah ada yang bertobat dan menjadi orang yang saleh juga, ya. Jadi di kalangan pasukan Romawi saat itu yang ada di Kaisarea tempat Felix tinggal, itu sudah ada orang-orang yang punya iman kepada Yesus, menjadi seorang Nasrani atau pengikut jalan Tuhan. Jadi Felix sebagai pemimpin mereka, wakil kaisar di Kaisarea di wilayah Palestina, tentu paham dan sudah mengerti. Karena dia tahu bukan saja pengikut Nasrani atau pengikut jalan Tuhan ini adalah orang-orang Yahudi semata, tapi juga ada banyak orang Yunani dan bahkan mungkin anak buahnya dia dan orang terdekatnya dia pun sudah ada yang menjadi seorang Nasrani. Jadi Felix tidak awam tentang kata Nasrani dan pemahaman tentang iman Nasrani saat itu. Ya, jadi dia bertanya jawab tentang itu, ya. Yang menarik di sini juga kita tahu dalam pembacaan Kisah Rasul sampai pasal 24 ini, kekristenan saat itu sudah ada 3 nama, ya. Jalan Tuhan, kemudian juga Kristen, ya, karena di Antioquia orang-orang percaya disebut Kristen di situ, dan hari ini kita membaca Nasrani atau Nasaret, ya, Nasarani, pengikut orang Nasaret gitu, ya. Dari ambil dari kata Nasaret, Nasrani itu, ya. Dan inilah 3 nama yang disandangkan orang luar kepada murid-murid Tuhan Yesus di zaman Kisah Rasul. Ya. Dan yang menariknya di sini, Paulus ditahan tanpa kejelasan itu hampir 2 tahun di Kaisarea ini, ya. Felix di dalam kasus yang kita baca tadi bahkan tidak berani memutuskan karena memang tidak menemukan kesalahan setimpal yang dimintakan oleh imam besar dan orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi yang harus diberikan kepada Paulus, sehingga akhirnya tetap menahan Paulus, ya, secara kontinu, secara teratur, ya. Dia mengundang Paulus untuk datang menghadapnya, sehingga ada tukar-menukar informasi. Paulus dalam kesempatan ini juga mungkin menaburkan kebenaran. Tapi sisi yang lain tadi Alkitab kita katakan, Felix ini memanggil Paulus berkali-kali dengan harapan Paulus memberikan dia uang. Dari sini saja kita akhirnya bisa mengerti bahwa Paulus itu memang hari itu ketika ditangkap di Kaisarea itu, ditahan di Kaisarea itu bukan tampilannya seperti orang melarat atau orang susah, ya. Terlebih Paulus ini ditahan dengan tahanan ringan, ya, mungkin tahanan rumah begitu, tidak dipenjara, tangannya tidak diborgol, tidak dikekang, ya, jadi dia agak bebas, ya. Karena Alkitab katakan tadi, Felix mengizinkan sahabat-sahabatnya Paulus untuk melayani Paulus. Dan Bapak Ibu tahu dong, sahabat-sahabat Paulus itu bukan orang-orang biasa, orang-orang yang punya nama semuanya. Ada Lukas di situ, seorang tabib, ya, yang punya uang tentunya. Kalau Bapak Ibu ikuti program ini, Lukas punya istri Lydia, seorang pedagang kain ungu, orang kaya ini.
Kemudian juga ada Priscilla dan Aquila yang ada di Efesus. Ya, apakah Priscilla dan Aquila tidak mengunjungi Paulus ketika dengar Paulus ditahan di Yerusalem? Ya, Alkitab memang tidak mengatakan, tapi bisa jadi kalaupun tidak datang karena satu dan lain hal, tapi dia pasti mengirim sesuatu. Ya, dan juga di Kaisarea sendiri ada Filipus di situ. Ya, seorang diaken yang dipilih oleh para rasul yang akhirnya bermukim dan punya keluarga di Kaisarea. Ya, Filipus di Kaisarea merupakan tokoh kekristenan yang sangat menonjol. Ya, tentu orang-orang percaya sering kumpul dengan Filipus, dan ketika Filipus tahu Paulus ditahan di Kaisarea, tentu Filipus berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Paulus ketika dalam masalah ini. Dan orang-orang yang dilayani oleh Filipus, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Filipus, yang senantiasa datang ke rumahnya, karena anak-anak Filipus yang 4 orang anak gadis itu bisa bernubuat semuanya, ya. Jadi tentu orang banyak yang meminta didoakan gitu oleh Filipus dan juga anak-anak gadisnya, ya. Nah, orang-orang ini tentu akhirnya mungkin secara langsung tidak langsung diminta oleh Filipus untuk mensupport Paulus yang sedang dalam masalah itu, ditahan di dalam tahanan rumah itu di Kaisarea. Sehingga orang yang melayani Paulus itu memang hilir mudik gitu ya, silih berganti, banyak. Belum lagi utusan-utusan yang diutus oleh gereja-gereja yang pernah dilayani Paulus. Bapak Ibu sudah melewati ya tadarusan perjalanan misi pertama, kedua, ketiga, wilayah Asia semua sudah didatangi, wilayah Siprus didatangi, bahkan wilayah Makedonia sudah didatangi sampai ke Athena kan Bapak Ibu, Athena, Korintus, itu wilayah yang jauh di sana. Sekarang wilayah Turki, wilayah Eropa sekarang ini, saudara ya. Itu orang-orang di sana yang menjadi Kristen tentu ketika mendengar bahwa Paulus itu ditahan di Kaisarea, sedang dalam tahanan rumah, beritanya pasti sampai kepada mereka, ya. Tentu mereka mengumpulkan donasi, mengumpulkan dana untuk mensupport lah Paulus yang saat itu tidak bisa bekerja. Biasanya kan Paulus memang tidak pernah meminta sesuatu kepada orang-orang percaya, ya, karena dia menghidupi dirinya dengan membuat tenda sendiri. Dan karena rekam jejak itulah, maka saya percaya semua orang Kristen yang dilayani Paulus, yang bertobat karena Paulus, yang punya utang budi dengan Paulus, ya, itu pasti berlomba-lomba untuk mau menabur, ya, karena mereka kenal Paulus ini tidak pernah meminta sesuatu kepada mereka, ya. Bahkan ketika mereka mau memberi pun, Paulus senantiasa menolak karena dia sanggup untuk menghidupi dirinya sendiri dan pelayanannya, ya. Nah, ketika kesempatan ini mereka dengar Paulus tidak bisa membuat tenda, dalam masalah, ditahan dalam tahanan rumah, mungkin juga di dalam penjara tapi agak bebas begitu, mereka tentu karena utang budi, ya, utang keselamatan, ya, saya percaya mereka berlomba-lomba untuk memberikan taburan dan mengutus orang dari setiap kota untuk datang ke Kaisarea untuk menjumpai Paulus dan mensupport pelayanannya ini. Dan saya percaya semua yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Paulus, semua orang Kristen, orang percaya, penganut jalan Tuhan, semua orang Nasrani yang mensupport Paulus yang dalam tahanan itu, didengar beritanya oleh Felix. Makanya Alkitab katakan tadi, selama 2 tahun, ya, Felix itu ketika berkuasa di Kaisarea secara periodik, ya, meminta Paulus datang kepadanya, ya. Paulus mungkin berpikir untuk bercakap-cakap, mungkin akhirnya Paulus berpikir menjadi sahabat, ya. Tapi ternyata Felix punya maksud, yakni agar Paulus memberikan uang kepadanya, karena dia tahu sekali dari laporan anak buahnya yang datang mengunjungi Paulus itu orang-orang yang semuanya orang-orang berada dan membawa bingkisan-bingkisan. Paulus dalam tahanan, Paulus dalam penjara, tapi diberkati luar biasa. Dan Felix gak berani mengambil itu semuanya. Ya, kenapa? Karena dia tahu Paulus bukan semata orang Yahudi, ya. Kalau hanya orang Yahudi saja, pasti si Paulus semua hartanya akan dirampas oleh Felix, ya. Tapi Felix tahu bahwa Paulus itu bukan saja orang terpandang di Yahudi yang punya masa besar juga, tapi Paulus adalah warga negara Roma, yang dia tidak bisa memperlakukan Paulus semena-mena selayaknya dia memperlakukan orang-orang yang tidak punya warga negara Roma di zaman itu, karena dia penguasa, ya. Dia pikir panjang, makanya dia menunggu, jangan-jangan Paulus nanti kasih dia uang, dia berharap Paulus ngasih dia uang dan lain sebagainya selama 2 tahun. Jadi ini menarik, satu sisi Paulus tidak diapa-apain, dibiarkan gantung kasus hukumnya, ya. Tapi Paulus senantiasa terus melayani, ya. Saya percaya ketika pasal 24 kita baca, dia berani berkata tentang Tuhan Yesus kepada Felix, ya. Itu kesempatan pertama dia berani.
Saya percaya ketika ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, ketika rasa sungkan, rasa takut itu mulai nggak ada karena sering diminta untuk bertemu, dari tadinya formal akhirnya jadi informal, tadinya ngobrol antara penguasa dengan orang tahanan akhirnya menjadi obrolan seorang sahabat di warung kopi misalnya. Tentu Paulus semakin menggebu-gebu menceritakan soal Yesus kepada Felix ini. Alkitab tidak mengatakan Felix bertobat apa tidak, ya. Istrinya Drusilla itu bertobat apa tidak. Tapi yang Alkitab katakan selama 2 tahun Felix itu meminta Paulus datang kepadanya. Meskipun motivasinya ingin minta duit, tapi saya yakin Paulus ketika ada kesempatan itu dia menceritakan soal Yesus. Yang saya tahu Alkitab saya mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Entah Felix bertobat apa tidak, mungkin sejarah di luar sana ada yang mengatakan Felix ini bertobat dan akhirnya menjadi seorang pemimpin gereja di zaman itu, ya. Saya tidak bisa memegang itu semuanya karena itu di luar Alkitab saya, ya. Sejarah itu bisa saja benar, bisa juga tidak benar, ya. Bahkan sampai sekarang ini di Indonesia saja misalnya gambar Pangeran Diponegoro, gambar dari Gajah Mada itu masih diragukan, gambar Patimura diragukan, ya. Saya punya orang tua, bapak saya itu dulu ketika di tentara, ya, ketika beliau masih aktif, terakhir kerjanya di Pusjarah Abri, ya. Saat itu masih namanya Abri, sekarang kan TNI, Pusat Sejarah, ya. Dia pernah bikin dengan teman-temannya itu beberapa museum, ya, salah satunya museum yang ada di Taman Mini, museum keprajuritan yang isinya tentang pahlawan-pahlawan nasional itu, ya. Bapak saya pernah ke Ambon, ke Ternate, Tidore, ya, itu berusaha mencari informasi tentang Patimura. Saya masih ingat banget ceritanya, ya. Dan apa yang bapak saya dapatkan informasi tentang Patimura itu dengan apa yang katanya kita bisa lihat fotonya atau gambar lukisannya Patimura di buku-buku sekolah dasar kita dulu tentang pahlawan nasional, atau gambar Patimura yang sekarang itu berbeda jauh, saudara, ya, kata bapak saya, ya. Jadi ada benturan-benturan ketika seorang sejarawan menyelidiki, ternyata apa yang didapatkan, bukti-bukti yang dia gali, yang didapatkan itu tidak sama dengan apa yang dipaparkan oleh sejarah yang sudah ada di masyarakat, ya. Ya, jadi sejarah bisa berubah, saudara. Jadi yang saya mau katakan, Paulus di sini berusaha untuk terus mengatakan kebenaran. Jadi selama 2 tahun Felix dicekoki oleh Paulus tentang Yesus, ya. Apakah dia bertobat? Ya, kita nggak tahu. Meskipun ada bukti di luar sana, katanya ada yang mengatakan, ada sebuah buku yang mengatakan Felix akhirnya bertobat, ya tetap aja karena bukan kebenaran, ya. Alkitab adalah kebenaran sejati dan bukti-buktinya sangat minim sekali, ya, untuk dipegang menjadi sebuah keyakinan, ya. Dan tidak penting juga diyakini Felix bertobat apa tidak, gitu, ya. Tidak penting juga diyakini Felix itu menjadi pemimpin gereja saat itu apa tidak, gitu, ya. Yang penting yang kita bisa dapatkan di dalam Kisah Rasul pasal 24 ini, Paulus menggunakan kesempatan itu untuk terus menginjil. Ini yang saya mau bagikan kepada saudara, bahwa dalam program ini berkali-kali saya bilang bahwa setiap ada kesempatan untuk mengabarkan kabar baik, ya, baik itu lisan, tidak lisan, ya, lewat sosial media atau direct langsung, ya, lakukanlah, kerjakanlah. Semua nggak akan sia-sia, saudara, nggak akan sia-sia, ya. Ya, saya nggak tahu, ya, apa yang saya kerjakan ini memang dampaknya belum seheboh banyak program-program Kristen lain di channel YouTube yang ada, ya, di luar sana, ya. Tapi saya percaya orang-orang yang mengikuti program Deep Talk with Pase, tadarusan kita selama 40-an hari, ya, 40-an episode ini, ya, saya yakin ada yang berubah, ya. Ada yang tadinya menjadi Kristen yang biasa-biasa aja, akhirnya menjadi Kristen yang lebih semangat lagi, ya. Yang tadinya nggak pernah baca Alkitab, sekarang jadi lebih sering baca Alkitab. Yang tadinya nggak pernah berdoa atau doanya ordinary biasa, sekarang mulai doa sebagai komunikasi yang intim dengan Tuhan. Saya yakin ada perubahan-perubahan, ya. Karena ketika kan ada peribahasa yang bahkan mengatakan, ada bahkan firman Tuhan yang mengatakan
pergaulan itu mempengaruhi kita. Pergaulan buruk merusakkan yang baik, sebaliknya pergaulan yang baik akan membuat yang buruk menjadi baik gitu ya. Kalau Bapak Ibu dengar terus program ini, ikuti terus program ini, masakan tidak akan membuat Bapak Ibu berubah menjadi lebih baik dalam Tuhan. Pasti ada gitu ya. Jadi saya terus melakukannya ya. Bahkan per Mei ya, tepatnya minggu depan ya, saya akan setiap hari ya jam 9 malam dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya akan terus continue ya selama 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun ya. Dukung ya. Ini sebuah komitmen yang harus bayar harga cukup besar ya. Tapi saya percaya setelah saya lewati hampir 2-3 bulan ini, saya kok menikmatinya, dan kesusahan apapun bisa disiasati ya. Seperti hari ini, maafkan saya tidak bisa live streaming karena kemarin itu ada terputus gitu ya. Saya sedang meminta untuk dicari kenapa bisa terputus gitu ya. Jadi sekarang ini rekaman ya, sedang program recording direkam sekarang ini saya rekam di Kamis sore sekitar jam 7 malam ya. Jadi memang cuma beberapa selisih 1 jam 2 jam dengan live jam 9 nanti gitu ya. Tapi saya rekam dulu, nanti jam 9 baru naik. Jadi saya rasa bisa disiasati. Kalau saya nggak bisa live streaming, kalau ada masalah teknis, saya bisa rekam dulu, nanti jam 9 tayang. Pokoknya jam 9 malam selalu ada saya deh ya. Pantengin aja. Raffi Ahmad aja bisa kalah nih gara-gara ini ya. Karena Raffi Ahmad meskipun ada di mana-mana tapi jamnya beda-beda gitu ya. Nah, kalau saya setiap jam 9 malam continue ya di channel YouTube ini ya. Nggak berharap apa-apa, nggak berharap sesuatu yang muluk-muluk. Yang saya lakukan ini cuma berharap Tuhan hitung aja lah. Tuhan catat aja lah ya. Tuhan senyum dikit aja lah gitu ya. Nah, itu udah luar biasa bagi saya ya. Ketika Tuhan lihat saya konsisten ya, setiap hari jam 9 malam membuat program ini, berusaha jadi berkat bagi banyak orang dengan apa yang saya miliki ya, dengan apa yang saya punya ya. Saya yakin Tuhan senyum dikit, dan itu bagi saya sudah lebih dari cukup ya. Kalau Tuhan sudah perhatikan sedikit saja saya percaya waktunya nanti saya akan ada di surga gitu ya saudara ya. Jadi ayo sama-sama saudara ya. Saya belum terpenjara, saya belum dihakimi, saya belum diadili ya. Paulus dalam kondisi yang jauh lebih berat daripada saya, tapi dia terus konsisten ya. Dia tidak pernah putus asa. Bayangkan saudara, 2 tahun digantungkan kasus hukumnya ya, tidak diproses ya. Ini kan digantungkan dari cerita pasal 24 kan digantungkan kasus hukumnya ini ya. Satu sisi ya dia masih bisa menikmati sedikit kebebasan, masih bisa terima sahabat-sahabatnya, tapi bagi saya jiwa dan masalah psikologisnya juga dapat ya. Paulus cukup berat karena kalau kita membaca sejak dia bertobat, jiwanya Paulus itu kan berpetualang ya. Jadi musafir gitu ya. Jadi penginjil yang datang ke satu kota, ke kota lainnya, ke satu kota, ke kota lainnya. Dia orang lapangan gitu. Jadi ketika dia di penjara, ya di tahanan rumah, tidak bisa kemana-mana, meskipun sahabat-sahabatnya bisa mengunjungi, tapi kan itu keterbatasan sangat saudara ya. Kemerdekaannya dikekang gitu ya. Dia tidak bisa bebas kemanapun dia mau pergi ya. Tidak seperti merpati bisa terbang tinggi. Nah, tapi dalam situasi yang seberat apapun itu, bagi Paulus dia tetap menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang saya contoh saudara ya. Bagaimana mungkin kita nanti atau saya nanti lah ya bisa ketika dalam posisi yang sedikit mirip dengan Paulus terus berani mengatakan kebenaran, ketika dalam situasi yang aman saja saya tidak berani mengatakan kebenaran ya. Bukankah itu tidak serta-merta terjadi seperti itu? Harus ada proses
ya, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit, menjadi sebuah natur ya, atau natur gitu ya, sehingga dalam situasi apapun yang namanya mengatakan kebenaran, yang namanya menyampaikan kabar baik, yang namanya mengenalkan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kepada orang lain itu menjadi sebuah kebiasaan ya, natur. Bapak Ibu kalau nggak pernah terbiasa ngomong shalom, itu shalomnya kaku. Benar nggak, saudara? Tapi kalau udah sering ngomong shalom ya, akhirnya shalom juga kadang-kadang diucapkan tanpa makna. Jadi saya tidak mau begitu juga ya. Jadi shalom, 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 tapi tanpa makna. Padahal shalom itu adalah kata yang ketika diucapkan itu, yang mengucapkan itu sedang melepaskan berkat. Shalom, damai sejahtera untukmu. Kurang lebih itu artinya, saudara. Ya. Jadi itu kan doa ya. Jadi ketika kita ngucapin shalom ya nggak bisa sebenarnya sambil cengenges atau tidak fokus kepada orang yang kita ucapkan shalom itu. Jadi mata mestinya harus memandang, terus mungkin juga tangan diarahkan ke orang tersebut. Shalom Pak, shalom Bu, damai sejahtera untukmu Pak, damai sejahtera untukmu Bu. Sehingga benar-benar kita sedang melepaskan berkat damai sejahtera itu untuk orang itu. Ya, jadi belajar banyak dari Paulus sampai dengan pasal yang ke-24 ini ya. Dalam pasal 24 ini memang kita tidak bisa menggali banyak karena ayatnya cuma sampai sampai ayat 27 saja. Dan apa yang dikatakan Paulus di sana cuma pembelaan semata ya, bahwa dia tuh tidak buat macam-macam ya. Dia tidak buat keributan, yang buat keributan justru orang-orang Yahudi dari Asia itu ya. Kemudian juga dia minta supaya kalau ada yang dituduhkan itu benar, berikan buktinya. Dan dengan imam besar dan para tua-tua itu tidak dikatakan di Kisah 24 mengeluarkan bukti baru, itu artinya apa yang dituduhkan oleh mereka lewat pengacaranya tadi ya. Pengacaranya siapa tadi? Pengacaranya ada Tertullus tadi ya. Itu tidak bisa dibuktikan. Tapi karena meskipun tidak bisa dibuktikan, Paulus tidak bisa dilepaskan oleh Felix karena tadi tekanan imam besar tadi. Karena biar bagaimanapun meskipun Felix adalah pemimpin Romawi di wilayah Palestina, tapi ingat bahwa imam besar itu adalah pemimpin, bukan saja pemimpin agama, tapi pemimpin politik juga ya. Suara imam besar itu masih sangat berpengaruh. Jadi kalau imam besar ketika bersuara tidak didengar sama Felix ya, sama wali negeri, maka tentu imam besar bisa marah dan bisa mengerahkan kekuatan spiritualnya, kekuatan masanya gitu ya, sehingga akan menjadi chaos. Dan kalau jadi chaos, tentu Felix akan dicap oleh Kaisar Roma sebagai pemimpin yang tidak bijak, pemimpin yang tidak capable ya, sehingga mungkin dipecat dan mungkin bahkan bisa dihukum ya. Jadi tentu Felix berusaha untuk menenangkan imam besar, berusaha untuk menenangkan hati orang-orang Yahudi ini dengan cara bersikap abu-abu sih ya, tapi cari aman gitu ya. Dia tahu Paulus tidak terbukti bersalah, tapi kalau dilepaskan nanti akan jadi masalah hubungan dia dengan imam besar ya. Tapi kalau Paulus dihukum ya, dia tentu juga punya masalah, terlebih kalau Paulus nanti naik banding ke Kaisar. Ingat, Paulus itu punya warga negara Roma. Jadi Felix di sini posisinya agak bingung nih ya. Kalau mau dikerasin si Paulus punya warga negara Roma dan memang dia tidak bisa dibuktikan bersalah. Felix tidak menemukan apapun yang bisa melegalisasi dia untuk menghukum Paulus. Sedangkan kalau dilepas pun dia punya masalah nanti dengan orang-orang Yahudi, dalam hal ini imam besar. Ya, dia cari jalan tengah dengan cara ya udah Paulus tidak dihukum tapi ditahan. Ya, ditahan ya supaya Paulus juga nanti bisa agak tenangan gitu ya, tidak macam-macam, tidak ngadu dengan kekuatan dia sampai ke Kaisar Roma. Dia ajak untuk berkorespondensi, bukan dengan surat-suratan, tapi minta Paulus untuk berkunjung kepada dia atau dia mengunjungi Paulus secara periodik. Ini salah satu sisi cerdiknya Felix juga gitu ya. Tapi kita tahu Lukas mengatakan dia melakukan hal ini karena pengen Paulus ngasih uang kepada dia, karena dia tahu Paulus ini punya kekuatan finansial yang cukup baik gitu ya. Nah, inilah yang kita bisa pelajari di pasal 24 ini ya, bahwa kita harus siap menghadapi situasi dan keadaan apapun karena iman. Menderita karena Kristus itu harus menjadi kesiapan mental kita ya.
Semua orang Kristen harus siap menderita, ya, karena imannya, bukan menderita karena kekonyolannya, menderita karena kebodohannya, menderita karena kemalasannya, menderita karena kebebalannya, bukan itu, menderita karena imannya. Itu hal yang berbeda ya saudara ya. Banyak orang bilang saya sudah menderita, tapi kalau saya selidiki menderita karena dia bodoh, menderita karena dia malas, menderita karena dia memang tidak punya komitmen, menderita karena dia tegar tengkuk, keras kepala, menderita karena dia bebal, ya, bukan menderita karena iman sebenarnya. Ya. Kalau menderita karena iman tuh ya mereka itu capable semuanya, mereka itu kerjanya bagus, tidak malas, rajin, semangat, ya antusias dalam segala hal. Tapi meskipun semua dilakukan do the best, tapi karena dia beriman kepada Yesus, itu yang membuat dia menderita. Nah, itulah menderita karena Kristus. Ya. Jadi jangan terlalu sering percaya dengan orang yang bersaksi saya sudah menderita karena Kristus. Perhatikan dulu. Selidiki dulu dia menderitanya tuh sebenarnya akarnya tuh kenapa gitu. Masalahnya kenapa? Ya. Jangan ya saya nggak mau lah, karena nggak mau cerita yang sebenarnya itu aib lah gitu ya. Karena saya bukan orang Kristen baru, bukan pelayanan setahun 2 tahun, belasan tahun saya melayani Tuhan. Saya sudah ketemu banyak tipikal orang yang mencari makan, ya, mencari kehidupan dari apa yang disebut dengan pelayanan itu, sehingga kesaksiannya akhirnya bisa dia manipulasi, kondisi-kondisi yang bisa menyentuh perasaan itu sering dipakainya. Orang Indonesia kan begitu. Jadi sempat saya dulu, maafkan ada kertas jatuh. Ya, saya pernah dulu sampai pada ingat gak dulu zaman dulu itu ada AFI, ya. AFI itu termasuk Indonesian Idol kalau nggak salah. Zaman dulu kan ya. Ada pokoknya kalau ada yang ikut kompetisi itu, terus ya suaranya tuh bagus ya, bisa masuk ke 12 besar, tentu punya suara yang bagus lah, pasti nggak mungkin enggak lah, saya nggak mungkin gitu ya. Tapi biasanya yang bisa juara itu kalau ada nilai jualnya ya, entah ya, orang susah lah, tentang orang yang menderita lah gitu ya. Jadi kalau yang diceritakan itu, yang jadi kesaksian itu, dia dari kampung, dari pedalaman, nggak punya apa-apa, orang tuanya hanya pedagang serabutan saja ya, nggak punya usaha tetap lah, rumahnya bahkan nggak punya rumah gitu ya. Nah, dengan dijual itu biasanya orang Indonesia tuh gampang berempati, gampang bersimpati ya. Akhirnya dibela mati-matian gitu ya. Jadi juara begitu ya. Padahal saingannya yang runner up atau yang juara 3 itu secara kualitas mungkin lebih bagus begitu ya. Nah, saya sadar gitu, itu mungkin satu sisi kebaikan kita karena kita mudah berempati, mudah bersimpati, tapi sisi lain juga itu bisa dimanfaatkan orang yang jahat loh saudara ya. Ya, orang yang jahat, orang yang mencari penghidupan tadi dari namanya pelayanan ya. Jadi banyaklah saudara di luar sana orang sering pelayanan ke penjara, ke rumah sakit, mendoakan orang sana sini ya, kesaksiannya luar biasa, tapi sebenarnya ya dia mencari kehidupan, dan bahkan mungkin beberapa kesaksian yang dia berikan itu adalah kesaksian palsu ya. Mungkin ada yang benar tapi sebagian besar palsu ya. Jadi yang benar itu menutupi yang palsu ini, dan karena orang Indonesia begitu mudah simpati dan mudah empati, dan kadang-kadang bahasa saya itu bodoh gitu ya. Akhirnya orang-orang seperti ini ya banyak diikuti, banyak disukai gitu ya. Nah, samalah saudara ya. Jadi kita belajarlah sekarang ini untuk menjadi orang yang benar-benar hidup dalam kebenaran ya. Jangan menjadi orang Kristen yang mencari sensasi atau suka dengan sensasi ya. Jadi belum lama ini ada kelompok Kristen yang lagi viral. Nggak tahu Bapak Ibu sudah tahu belum, yang mengatakan orang Kristen nggak akan bertumbuh imannya kalau terus-terusan membaca Alkitab. Ya ini bagi saya dari awal saya itu kelompok itu sudah cukup lama ya, 1-2 tahun yang mulai berkembang gitu, dan saya sudah pernah dengar dan saya nggak heran gitu ya.
Nah, kalau ada yang masih mengikuti kelompok-kelompok seperti ini nih yang saya heran, saudara ya. Apakah ini orang Kristen benar atau memang bodoh atau apa? Ya, mestinya kalau sudah dalam Tuhan punya kepekaan langsung klik itu, ini nggak benar, gitu. Pengajarannya nggak benar, ya. Ya, banyak juga orang mendengarkan pendeta-pendeta yang memang cuma cari sensasi aja, ya. Ya, berusaha mencari sesuatu untuk viral begitu ya. Kalau viral tentu namanya naik ya, dan dikenal lebih banyak orang. Nah, pertanyaan saya apakah kalau dengan motivasi seperti itu sudah benar gitu ya? Saya jujurnya tergoda ketika bermain di YouTube. Memang kan di YouTube itu kadang-kadang judul timeline-nya harus heboh gitu ya. Saya sudah menggunakan itu, tapi tetap dalam koridor yang benar, nggak keluar jalur gitu ya, sesuai dengan isinya juga, meskipun judulnya kadang-kadang agak dilebay-lebaykan ya, tapi tidak melanggar pakem karena isinya memang bicara soal itu. Tapi di luar sana kan enggak gitu ya. Berusahalah, dan rupanya orang Kristen juga masih seperti itu. Itu makanya saya pernah khotbah dan pernah saya kutip di ayat Alkitab bahwa sebenarnya penyesatan itu datangnya dari orang Kristen sendiri yang memang memilih pengajaran yang dia suka. Jadi hati-hati saudara ya. Jadi kalau saudara menyukai program ini bukan karena semata saudara mengidolakan saya gitu ya. Sehingga akhirnya kalau sudah, jangan mengidolakan hamba Tuhan lah ya. Siapapun itu ya. Sebab kalau sudah itu berarti idol. Saudara tahu idol nggak sih? Kultus dewa ya. Jadi kalau mengidolakan berarti sudah mendewakan orang tersebut ya. Nggak bisa, nggak boleh ya. Saudara mengagumi khotbah pendeta A, oke, tapi jangan kagumi selamanya. Terus diuji ya, senantiasa diuji ya. Itulah butuhnya kepekaan. Kepekaan itu saya selalu berkata datangnya hanya dari keintiman dengan Tuhan. Maka di malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk benar-benar hidup menjadi seorang Kristen yang sejati ya. Paulus mengajarkan kita luar biasa. Dalam situasi kondisi yang bahkan tidak baik sekalipun, dia terus memperkatakan kata-kata kebenaran, kesaksian, pengajaran, tidak pernah lekang keluar dari mulut lidahnya. Ya, saya percaya itu yang dikerjakannya selama 2 tahun. Dia dikerjain sama si Felix. Dipanggil, diajak ngobrol, dibalikin ketahanan lagi. Dipanggil, diajak ngobrol, dikembalikan ketahanan lagi. Tapi dalam kesempatan itu dia tidak menggerutu, dia tidak marah-marah. Bahasa Ibraninya dia tidak misuh-misuh. Dia terus mengatakan apa yang dia yakini kepada Felix. Ya, tentu Paulus tidak terlalu berharap banyak. Ya, apakah Felix ini bisa bertobat apa tidak? Ya, saya yakin juga di benaknya Paulus sulit juga Felix ini bertobat, karena orang yang punya jabatan tinggi itu sulit untuk bertobat karena tentu akan mempengaruhi jabatan dan pangkatnya. Makanya perhatikan saudara, banyak orang-orang yang punya jabatan itu akhirnya baru menjadi orang yang beragama setelah pensiun. Sebelum pensiun kan sulit untuk disebut orang beragama ya. Karena tadi ya, karena ada kepentingan-kepentingan yang masih dia mau kejar di dunia ini. Setelah pensiun biasanya tuh makanya orang lebih sering ke masjid. Bapak-bapak yang Kristen udah pensiun, udah tua-tua, lebih sering baca Alkitab, sering ke gereja. Tapi ketika masih kuat-kuatnya nggak fokus kepada Tuhan ya. Ya, waktu Tuhan memang tidak bisa kita ukur ya. Mungkin beberapa orang yang seperti itu baru dijamah Tuhan di waktunya ketika sudah putih rambut. Tapi banyakkan orang yang saya perhatikan ya seperti itu saudara ya. Dan akhirnya kalau sudah tua, saudara, maafkan saya ya, kalau baru bertobatnya sudah tua, itu karakter susah dirubah. Ya dia punya motivasi, nanti aja gue bertobatnya pas tua aja lah. Selama gue masih kuat, ya gue masih dipercaya oleh pemerintah, oleh bos gitu ya. Ya udah gue nggak usah terlalu fanatik amat lah gitu ya. Ya hidup dalam kedagingan ya manusiawi.
ya. Toh kan roh kuat, daging lemah, gitu kurang lebih ya. Toh kita juga hidup di dalam dunia yang gelap gitu ya. Jadi dosa atau jatuh dalam dosa biasa. Nanti diputi rambut, ditua, gue mau bertobat bener gitu. Nah kalau terus dipertahankan dan Tuhan memang izinkan dia sampai tua, karakter itu susah dirubah, saudara. Ya susah dirubah. Orang kalau terbiasa nyuap gitu ya, orang kalau terbiasa dihormati atau menyukai dihormati, dijilat tanda kutip sama orang, ketika udah tua nanti ya susah berubah. Meskipun udah tua nanti dia bertobat dan bahkan jadi pendeta sekalipun, itu spirit suka dijilatnya itu tanda kutipnya pasti masih ada itu ya. Suka dikaguminya masih ada, suka memerintahnya, suka semena-menanya masih ada, suka sombongnya masih ada, kejumawaannya masih ada. Susah. Orang kalau sudah tua itu susah dirubah karakternya lagi. Makanya Bapak Ibu yang masih usianya relatif muda ya, bahkan mungkin di bawah saya, mungkin sekitar 20-an akhir, 30-an ya, ayo kita benar-benar berubah ya, bertobat ya. Supaya sisa hidup kita itu, karakter kita dan sikap kita itu benar-benar mencerminkan seperti apa Tuhan yang kita sembah itu. Nah gitu ya. Nah Paulus mengerjakan hal itu. Dia bertobat di sekitar usia 30-an mungkin ya. Tapi dia benar-benar berubah luar biasa. Dia bukan cuma pandai cakap berkhotbah, dia cakap juga mengajar, dia juga cakap menjadi saksi. Dia tunjukkan dengan dia menghidupi dirinya sendiri, dia tidak mengandalkan orang. Saya tidak bilang hamba Tuhan itu tidak bisa tidak boleh menerima sesuatu. Ya, contohnya saya saja, saya hamba Tuhan, saya full melayani Tuhan, ya saya hidup ya dari ya kacamata dunia itu pelayanan. Tapi saya bukan mencari hidup dari pelayanan ya. Dalam artian mengadakan pelayanan supaya saya bisa hidup, enggak ya. Ya melayani Tuhan, tapi kalau memang diberkati dari pelayanan itu saya terima ya. Tapi tidak berusaha untuk mencari keuntungan dari pelayanan ya. Saya bahkan punya pakem-pakem tertentu ya. Ada etika-etika tertentu yang saya bagikan kepada semua pendeta-pendeta saya ya. Kalau saya bilang itu, kalau doain orang itu haram untuk mendapatkan atau menerima persembahan kasih. Terus juga kalau konseling, ya, saya haram menerima persembahan kasih gitu ya. Tapi kalau misalnya diundang orang melayani khotbah di ibadah pengucapan syukur, pengurapan rumah baru gitu ya, terus juga ulang tahun ya, kalau memang ada yang memberkati ya diterima. Tapi kalau yang tadi ya duka cita ya, doain orang sakit, terus juga konseling ya. Kalau konseling itu kan berarti orang lagi ada masalah kan. Nah, itu bagi saya haram ya, untuk mendapatkan sesuatu ya. Sampai saya pernah punya pengalaman ada orang kaya gitu ya, minta saya datang ke rumahnya untuk konseling rumah tangga yang cukup pelik gitu ya. Itu saya karena orang itu sudah paham saya, karena sudah beberapa kali minta konseling dan saya layani dan saya selalu menolak. Akhirnya tahu nggak, menyediakannya itu bukannya sekedar uang saja, karena dia tahu kalau saya dikasih uang saya kasih nolak gitu ya. Tapi dia udah siapin macam-macam tuh. Ada puding lah, ada apalah gitu, ada buah gitu ya. Sehingga ketika saya mau pulang itu ya udah disiapin. Nah kalau disiapin begitu saya bingung tuh ya. Ini kalau makanan saya nolak juga gimana, karena saya tahu di rumah itu nggak banyak orangnya dan dia siapkan khusus buat saya ya. Tapi kalau uang memang saya benar-benar saya tolak gitu ya, karena sebenarnya semuanya juga saya tolak, cuman karena dia sudah paham saya jadi dia menyiapkannya seperti itu. Jadi pas udah keluar dari rumahnya dia udah siapin semuanya sama mbak-mbaknya, bawa mobil saya buka remote-nya langsung, itu ada yang buka di pintu belakang, dimasukin ke jok belakang saya dan seperti itu gitu ya. Nah itu harus ada batasan-batasan tertentu ya. Tapi saya nggak menolak kalau misalnya ada yang ulang tahun terus saya lagi sukacita pengurapan rumah, saya diundang terus saya pulang diberkati ya. Bagi saya melayani Tuhan kok ya. Saya kalau diberkati ketika melayani Tuhan ya, dengan batasan-batasan tadi ya,
saya ya bersyukur saja. Tapi kalau tidak pun juga tidak mengusahakannya, tidak mengada-ngada gitu ya. Ya saya bolehlah kalau di sini ada yang pernah mengundang saya, terus ketika saya belum diberkati oleh saudara gitu ya, terus saya nunggu sampai saya bahkan mengkondisikan saya minta ongkos gitu, coba kalau ada gitu ya, silakan ya, siapkan buktinya ya, terus berani bersaksi ya. Kalau bisa dibuktikan benar, saya pasti akan malu jadi hamba Tuhan dan saya tidak akan melayani Tuhan lagi ya, karena ada prinsip-prinsip yang tadi harus dijaga, dan itu yang saya bagikan kepada teman-teman di The Way ya, yang mau melayani Tuhan, bahwa ada prinsip-prinsip tertentu yang tidak bisa ya, itu etika moral seorang hamba Tuhan tuh harus ada ya, harus tahu di mana dia berdiri, berkat seperti apa yang dia bisa terima dan berkat seperti apa yang tidak bisa dia terima gitu ya. Ya, secara etika, secara moral mestinya dimiliki oleh semua orang yang mau menjadi hamba Tuhan, meskipun ukurannya berbeda-beda, tapi ya sudah standar seperti itu ya. Jadi Paulus melakukan hal itu, dia tidak pernah minta-minta kepada jemaat yang dilayaninya, dia bahkan menghidupi dirinya dan tim pelayanannya, dan itulah yang harus menjadi ciri khas kita ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mau merintis pelayanan, waduh, kalau merintis pelayanan itu awalnya udah berharap uang dari orang lain, uang dari sponsor, uang dari rekan yang lain ya, tidak pernah berpikir di otaknya dia harus korban sesuatu dulu gitu ya, harus berani melangkah dengan apa yang dia punya dulu ya. Itu saya berani pastikan pelayanannya akan gagal ya. Gagal ya. Kalaupun berhasil nggak akan lama, dan kalaupun bisa sampai akhirnya pun itu tidak akan bisa menyenangkan Tuhan. Pelayanan itu korban ya. Harus kita memulai dengan korban dulu, dengan apa yang kita miliki ya. Jadi kalau memulai pelayanan dengan berharap dananya dari orang lain, meminta bantuan orang lain, itu tidak ada integritas kalau bagi saya ya. Jadi ayo sama-sama kita seperti Paulus, kalau melayani Tuhan, Bapak Ibu di sini ada yang mau jadi pelayan Tuhan misalnya ya, harus ada pride begitu ya, ada sesuatu yang menjadi kebanggaan kita, sehingga kita dalam melayani Tuhan nggak bisa ditekan oleh siapapun ya, nggak bisa dimanfaatkan oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang punya kekuatan finansial itu ya, karena memang kita tidak bisa dibeli oleh uang dan juga dibeli oleh apapun juga ya. Kalau seperti ini pelayanan kita artinya akan bisa terus menyenangkan Tuhan. Paulus kerjakan itu di situasi yang dia lagi aman, di situasi dia lagi susah menderita, dia terus bisa melayani Tuhannya dengan sungguh. Dia tidak tergoyangkan apapun oleh badai yang menerpa dirinya. Di malam hari ini kita belajar dari Paulus menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang punya semangat dan konsistensi dalam pelayanan itu. Semoga semuanya diberkati pada malam hari ini. Tidak banyak, tidak lama, karena memang yang dibahas hanya pasal 24 saja dan ayatnya juga tidak banyak. Ya, besok kita akan ketemu lagi di hari Jumat. Kita akan ngebahas pasal yang ke-25, yakni peristiwa ketika Paulus akhirnya diperhadapkan pada Agripa atau Herodes ya, atau raja Yahudi yang saat itu berkuasa di wilayah Syria. Ya, sebelum saya akhiri, saya berterima kasih ya atas perhatian semuanya, atas dukungannya, dengan saudara nonton live streaming ini, dengan saudara memberikan like, dengan saudara memberikan komen di kolom komentar ini, itu berarti dukungan buat saya secara pribadi dan tim gitu ya. Dan bagi saya dukungan yang paling penting yaitu selain doa tentunya ya. Silahkan terus membawa kami dalam doa, membawa saya terutama dalam doa, supaya per Mei nanti ketika saya mau komitmen setiap hari jam 9 malam bersiaran di channel YouTube The Warriors ini, baik atau kurangnya, hebat atau biasanya, itu bisa jadi berkat lah buat orang ya. Doa juga supaya tim kami bisa upgrade fasilitas, upgrade ide, kreativitas,
sehingga akhirnya tampilan kami ini di channel YouTube The Warriors ini itu nggak ordinary lah, nggak biasa lah, ada sesuatu yang menarik lah, yang bisa menjadi nilai jualnya begitu ya. Dan saya percaya kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Andai kata Bapak Ibu diberkati Tuhan lebih, mau mensupport pelayanan kami, menjadi sahabat kami yang mendukung pelayanan ini, mau memperlengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di dalam pelayanan digital kami, silahkan monggo untuk memberkati dengan informasi yang tersedia di layar saudara, entah lewat barcode kah, lewat OPPO, lewat GoPay atau apapun itu ya saudara ya, atau lewat rekening transfer, silahkan ya. Tentu kami akan bersuka cita, dan percayalah selama saya masih hidup itu akan dikelola dengan baik untuk memperbaiki yang sudah baik saat ini, semata-mata agar kedepannya nanti semakin jadi berkat dan Tuhan disenangkan gitu ya. Sama-sama mendukung program ini lewat doa, lewat like, subscribe tadi ya, share, dan juga mungkin kalau ada yang mau memberkati pelayanan kami lewat dana saudara ya. Sama-sama kerjakan bagian kita, dan akhirnya kita bisa bersama-sama bergotong royong, bahu-membahu memperbesar kerajaan Allah di dunia ini di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah menyelesaikan tadarusan kami di malam hari ini. Doa kami Tuhan agar semua kami diberkati. Kami belajar banyak dari orang yang namanya Paulus ini, yang bahkan ketika masalah hukumnya digantung selama hampir 2 tahun oleh Felix, sehingga kebebasannya tidak bisa didapatkannya, keadilan yang diharapkannya tidak bisa didapatkannya, tapi dia terus selalu setia melayani Tuhan. Ketika dipanggil Felix, dia pasti terus mengabarkan tentang Yesus kepada Felix. Meskipun selama 2 tahun dia tidak lihat progres apapun dari imannya Felix, tapi Paulus lewat style hidupnya kami percaya dia terus semangat dalam mengabarkan kabar baik apapun kondisinya. Mampukan kami Roh Kudus menjadi orang-orang yang punya spirit, yang punya jiwa, yang punya mental, yang punya karakter seperti Paulus, sehingga kami semua bisa menjadi Paulus di akhir zaman. Dan dalam kehidupan yang mendekati akhir zaman ini, kerajaan Allah di bumi ini semakin diperluas, dan pakailah kami menjadi salah satu dari banyak manusia yang Tuhan siapkan untuk memberkati dunia di akhir zaman ini. Malam hari ini kami percaya kami diberkati. Ampuni salah dosa kami, dan kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya kepada Tuhan. Tidak lupa kami melepaskan berkat kami sebelum kami tutup kepada bangsa kami Indonesia, kepada pemerintahan kami, kepada gereja kami, kepada banyak gereja di Indonesia, terutama gereja dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di pelosok daerah terpencil. Berkati mereka lebih dahsyat daripada Kau berkati kami Tuhan. Dan pakai kami semua gerejamu Tuhan bisa bekerja sama untuk bisa menangkan Indonesia ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami memberkati channel YouTube The Warriors ini, agar semakin hari semakin Tuhan pakai menjadi alternatif church, gereja alternatif, yakni gereja digital, gereja online. Tuhan berkati kami semuanya, dan yang sudah membantu menabur lewat dukungan doa, juga dana, juga bantuannya untuk men-share program ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Amin. Yesus kekuatan di hidupku.
satu-satunya Tuhan.